barang murah. Bagus toh pertanyaan toh, udah malam ini. Terus saya jawabnya sederhana. Saya pertama nggak pernah kepikir masalah itu. Karena itu saya kejahatan. Karena tugas saya kan mengadministrasi keadilan sosial loh. Itu kejahatan. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita asumsi aku turutin ide Anda ini. Saya juga belum pernah ngitung ya. Berarti saya nggak bisa cuma neken sumber waras loh. Seluruh yang warna merah ini, seluruh Jakarta Barat yang warna merah nih, aku juga harus turunin loh. Terus kalau turunin, semua orang yang zona merah cepat-cepat bayar dengan harga murah. Jangan-jangan kalau hitungan saya belum pernah ngitung ya Pak ya. Jangan-jangan Pemda lebih rugi. Karena PBB-nya semua turun nih. Hanya untuk beli yang sumber waras. Itu jawaban saya pertama Pak. Walaupun ini ide nggak pernah ada di saya. Ini ide penjahat ini Pak saya bilang. Kriminal ini. Saya pemerintah kalau gitu. Terus yang ide kedua, saya kasih tahu apa. Kalau berhasil saya tekan itu pun anggap lebih untung. Emangnya sumber waras harus jual sama lo? Sekarang swasta beli bangun rumah sakit, bangun palliative care, bikin apartemen boleh nggak? Boleh. Dan dia beli harga pasar. Emang dia mau jual sama lo? Sekarang aja namanya NJOP mendekati harga pasar, makanya dia mau aja. Dia itu jualnya tuh harga pasar loh. Nah sekarang saya tanya, bisa nggak saya menekan sumber waras? Ada lagi pertanyaan yang lucu banget. Bapak tahu nggak HGB sumber waras akan berakhir 2015? Ini kan bahasanya LSM yang DPR di belakang gitu loh. Oh gitu ya. Kalau begitu Republik kita kaya raya Pak. Karena hampir semua pabrik, sertifikat apapun di Indonesia atas nama PT, termasuk sawit semua, tambang semua apapun, itu pakai HGB, HGU. Ada masa selesai. Kalau diterjemahkan selesai ini, kita ambil balik. Kaya kita Pak. Kaya Pak. Itu siapa yang ngajarin kayak gitu Pak? Undang-undangnya Pak, Bapak baca nggak? Aku gituin sama orangnya. Dia kayak orang BPKP. Aku bilang begitu, kemarin di KPK gitu. Ya 4 orang periksa. 3 sih enak aja, 1 keluar masuk. Saya kira orang BPKP sih. Masih mau nantang seluruh pejabat BPK yang ada bila perlu. Buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, bisa ngomong. Biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana? Saya mau tahu semua. Kalau nggak bisa buktikan itu, nggak boleh jadi anggota BPK, nggak boleh periksa orang. Karena kalian bisa jadi ada unsur masalah nanti. Untuk yang seperti itu. Mulai sekarang periksa ya DKI sekencang mungkin. Periksa saja. Bila perlu bikin sampai Ahok bisa masuk penjara. Tapi saya akan menuntut seluruh kabupaten kota provinsi se-Indonesia dasar periksanya sama. Sesuai yang disampaikan oleh BPK. Dia mempunyai dasar pemeriksaan yang sama. Saya akan mulai mengaudit nanti daerah yang dapat WTP semua itu apa. Ada kepala daerah yang dapat WTP masuk penjara juga toh. Nah saya mau tahu itu. Biar kita terbuka, selesaikan urusan Republik ini gitu loh. Supaya beres sama-sama. Jangan merasa BPK kayak ala maha kuasa aja di Republik ini. Pemerintah malah menegaskan harga appraiser boleh dibeli. Dan NJOP rata-rata 80% dari appraiser. Sekarang Anda bisa beli di harga NJOP. Kalau soalnya Anda mengatakan orang menerima komisi karena jual NJOP bisa lebih murah dari itu, Anda suruh PPATK selidikin aja. Kan saya sudah mewajibkan semua non-tunai transaksi. Semua uang ditransfer, bukan uang kontan. Lalu coba lihat gedung RKPP. Gedung RKPP nih, RKPP belinya NJOP apa harga pasar? Harga pasar lebih mahal daripada NJOP. Kenapa nggak diperiksa? Coba Anda cek semua tanah-tanah pemerintah. Coba cek tanah-tanah yang diberi DKI sebelum saya masuk. Harganya harga apa? Kenapa banyak pembelian tanah gagal begitu kami masuk? Karena kami kunci komisi. Jadi kalau mau audit orang tuh lihat etiketnya, karakternya gitu loh. Saya berani nantang kok periksa harta saya. Pajak saya bayar sama biaya hidup. Berani nggak lo pejabat BPK begitu? Berani nggak DPRD belakang ngomong gitu?
Apalagi Sudirman Prabowo bisa kaya raya begitu kan? Cuma jadi kepala dinas kepala Pasar Jaya, Dirut kan, Dharma Jaya. Lu mau buka-bukaan, audit dong BPK dia. Ngomong sama dia gitu. Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai permintaan BPK agar Pemprov DKI menjual kembali lahan Rumah Sakit Sumber Waras kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras YKSW untuk mengembalikan kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah sesuai dengan laporan audit BPK bagaikan sebuah simalakama. Jika dijual kembali ke YKSW, bagaimana dengan nilai jual objek pajaknya tahun pembelian 2014 atau tahun penjualan kembali 2016? Jika sesuai dengan tahun pembelian 2014, maka mungkin ada kerugian yang ditanggung oleh negara karena bertransaksi di tahun 2016. Harus ganti, balikin 191 miliar atau batalin. Nah, saya tanya, kalau mau ganti pun, kalau dalam hukum undang-undang pidana korupsi ya, itu harus serahkan kepada jaksa. Jaksa menuntut perdata loh, bukan pidana. Berarti dalam dagang ini, kamu baca tuh undang-undang pidana korupsi tuh. Kalau KPK ketemu ini salah pun, maka dia serahkan kepada jaksa. Jaksa sebagai pengacara negara akan menggugat perdata kepada Sumber Waras bahwa ini dalam dagang ini terjadi kerugian, ini Anda harus kembalikan. Nah, sekarang masalahnya apa betul kerugian? Nah, terus yang membatalkan, saya bilang sama KPK kemarin, membatalkan, saya juga mau membatalkan kok, ngapain gue ribut? Nah, pertanyaan saya, pernah nggak Anda curiga ada pengusaha pengen beli? Di mana ada tanah begitu murah? Semua orang pengen ini dibatalkan. Kenapa nggak cari tempat lain, nggak ada BPK? Cariin saya tanah di Jakarta, dekat Darmais, dekat Harapan Cita, Jantung, 3-4 hektar. Harga NJOP, gue beli sekarang. Lu cariin. Jadi BPK ini ngaco, suruh balikin, terus sekarang suruh jual balik. Kalau jual balik nih, harga lama dong, masa Sumber Waras mau beli harga baru? Kalau pakai harga lama, saya merugikan negara nggak? Ini tahun kan udah naik nih. Terus kalau saya jual NJOP pun, udah naik pun, dia mau bayar NJOP pun saya bilang, pasti saya akan ditangkap BPK. Kenapa nggak jual harga pasar? Kalau saya mau jual harga pasar pun, kalau DPRD nggak mau kasih, bisa nggak jual balik? Nggak bisa juga. Jadi permintaan BPK ini saya bilang, ini namanya buah simalakama. Ya kan? Sekarang BPK lepas tangan. Bilangnya apa BPK? Oh, kami udah selesai. Sekarang urusan KPK. Nah, sekarang KPK tentu proses profesional. Tinggal dua aja. Pemda DKI yang salah atau BPK yang salah. Makanya saya tanya, BPK berani nggak duduk di BPK buktiin harta dari mana? Jadi jangan ngomong asal ngomong di Republik ini gitu loh. Saya bilang sama PT yang kemarin yang ngaudit saya satu, kamu orang dari BPKP ya, salam tuh sama salah satu ketua BPK Prof. Edi. Aku udah gituin dia, salam sama beliau. Bilangin, Ahok doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik. Ya, pemirsa, fakta menarik terungkap terkait beda pendapat antara BPK dan Pemprov DKI Jakarta. Kita simak data berikut ini. Yang pertama, fakta terkait acuan hukum yang digunakan BPK adalah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang mengatur perencanaan pembentukan tim, penetapan lokasi, studi kelayakan, dan konsultasi publik. Sementara ada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Pada pasal 121 mengatur pengadaan tanah di bawah 5 hektar dapat dilakukan pembelian langsung antara instansi yang memerlukan dengan pemilik tanah.
Fakta kedua terkait nilai jual objek pajak atau NJOP yang digunakan BPK adalah NJOP tahun 2013 senilai 15,5 juta rupiah per meter persegi. Sementara transaksi antara Pemprov DKI dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras terjadi pada tahun 2014. Tahun 2014, nilai NJOP tanah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta telah mengalami kenaikan yakni 20,4 juta rupiah per meter persegi. Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok sejak awal yakin jika prosedur pembelian lahan seluas 3,7 hektar telah sesuai prosedur. Ahok bahkan mendukung upaya KPK dalam mengungkap pihak-pihak yang bermain dalam kasus ini. Berwaras saya sudah katakan, BPK kan sudah membuat laporan. Kepala BPK udah dicopot. KPK udah minta BPK audit investigasi. Sampai sekarang KPK belum menemukan dua bukti. Niat curi pun tidak ada. KPK terus nggak? Ya KPK kan terus cari. Kan KPK kan nggak boleh stop. Nah, saya percaya KPK ini profesional. Saya akan ikutin aja proses hukum. Kasus pembelian lahan rumah sakit Pelat Merah ini mulai menuai kontroversi karena BPK menemukan perbedaan harga nilai jual objek pajak atau NJOP pada lahan di sekitar Rumah Sakit Sumber Waras, yakni di Jalan Tomang Raya dengan lahan rumah sakit di Jalan Kiai Tapa. Dari perbedaan tersebut, BPK menaksir kerugian negara mencapai 191 miliar rupiah. BPK pun dalam laporannya meminta Ahok untuk membatalkan pembelian lahan. Kini KPK terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap kebenaran di balik pembelian lahan rumah sakit yang akan menjadi tempat perawatan penyakit stroke dan jantung. Kembali lagi dalam Netizen News, pemirsa, was-was sumber waras. Itu dia menjadi topik kedua yang akan kami bahas di Netizen News kali ini, di mana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok akhirnya kemarin atau tadi tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan rencananya Ahok akan memberikan keterangan seputar pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini dia beberapa headline pemberitaan terkait Ahok yang penuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan mengenai Rumah Sakit Sumber Waras. Ahok sebut di KPK katanya ada oknum. Ya, dan kita akan dengarkan statement atau pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berikut ini. Ya persis yang kita bawa untuk BPK. BPK ya semua yang udah pernah kita bawa ke BPK, kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi. Itu aja. Ya pokoknya nanti kita tanya aja dia mau tanya apa. Ya. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Hah? Ya udah, kamu lihat aja. Ya udah, kamu lihat aja seperti ya khas gaya Ahok. Dan kita akan nantikan Ahok ini masih mendalami atau menjalani pemeriksaan yang dilakukan di gedung KPK. Tapi terdapat nih beberapa hal yang membuat KPK tidak lantas begitu menetapkan tersangka dan menaikkan status kasus tersebut ke dalam tahap penyidikan. Untuk beberapa orang diantaranya KPK belum menemukan adanya indikasi korupsi dalam pembelian lahan tersebut. Nah selain itu KPK nih pemirsa juga belum menemukan adanya niat jahat penyelenggara negara. Dan kasus ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras atau YKSW senilai 800 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD di tahun 2014. Nah, oleh Badan Pemeriksa Keuangan, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga katanya BPK ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah. Nah, BPK juga menemukan 6 penyimpangan dalam pembelian lahan sumber waras. 6 penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim pengadaan pembelian lahan rumah sakit sumber waras, penentuan harga, dan juga penyerahan hasil. Dan kami sudah kumpulkan, ini dia kronologi dan runutan ketika Pemprov DKI ini membeli wilayah sumber waras atau membeli rumah sakit sumber waras. Nah, rumah sakit sumber waras ini berdiri di tengah-tengah
dua daerah begitu, Jalan Kiai Tapa dan juga Jalan Tomang Utara yang di dalam surat. Nah ini dia nih, kita kasih gambaran nih pada pemirsa, ini dia Rumah Sakit Sumber Waras milik Pemda, itu warna kuning ya, nah milik Rumah Sakit Sumber Waras. Nah kita lihat nih, Kiai Tapa itu berada ke sebelah kiri 45 meter, itu benar-benar ada di antara Kiai Tapa dan juga Tomang Utara, di mana kalau merujuk pada NJOP, Kiai Tapa itu harganya 20 juta rupiah. Nah, sementara kalau di Tomang Utara harganya 7 juta rupiah. Coba Anda hitung, ada jeda kan di situ. Itu dia yang dipermasalahkan oleh KPK. Sementara merujuk pada Perpres nomor 40 tahun 2014 bahwa pada saat di tahun 2014 ini dinaikkan harga NJOP tentunya untuk menaikkan harga pajak dan juga memberikan masukan lebih tentunya untuk Pemprov DKI Jakarta di daerah Tomang Utara. Jadi kalau misalnya ada surat nih keluar, oke, saya membeli di daerah Tomang Utara, di mana rumah sakit tersebut memang berdiri di antara Jalan Tomang Utara dan juga Kiai Tapa. Ketika Kiai Tapa harganya 7 juta, ya kan? Lalu juga, nah ini dia nih, kita lihat ya, nih rumah sakit Sumber, biar lebih jelas, boleh teman-teman? Nah dibantu, ini dia, ini milik Pemda, ini Kiai Tapa. Di arah ke sini adalah Tomang Utara. Ini memang berdiri di antara Tomang Utara dan Kiai Tapa. Sekali lagi saya informasikan, NJOP-nya yang berbeda, itu dia menjadi sumber permasalahan. Di mana di Tomang Utara itu harganya 7 juta rupiah NJOP-nya, lalu di area Kiai Tapa, atau di area Tomang itu 7 juta, di area Kiai Tapa ini 20 juta. Dan surat yang menunjukkan kepemilikan atau surat pembelian yang dibeli yang menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta membeli Rumah Sakit Sumber Waras itu tulisan di dalam suratnya adalah Kiai Tapa. Maka wajar ketika dicantumkan, dibayarkan sesuai dengan NJOP yang berlaku, yakni 20 juta rupiah bukan 7 juta rupiah. Sekali lagi, sudah paham? Sudah paham? Nah, saya harus memberikan gambaran juga, memberikan pemahaman kepada pemirsa bahwa sekali lagi Perpres tahun 2014, Perpres nomor 40 tahun 2014 menyatakan bahwa kalau pembelian lahan di bawah 5 hektar, ini pemirsa, tidak perlu melalui berbagai kajian dan juga perencanaan secara detail. Maka itu dia yang akhirnya dipertanyakan oleh Mbak Basuki Cahayapurnama, apa salah saya di mana? Karena segala prosedur, segala aturan-aturan memang sudah dipenuhi. Ini sekali lagi saya bacakan Perpres nomor 40 tahun 2014 yang menyatakan bahwa